Pada bulan depan, Indonesia akan menjalani pertolongan mereka di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia, di mana lawan pertama yang bakal dihadapi timnas adalah Arab Saudi, tim yang saat ini dilatih oleh Roberto Mancini. Sebelum pertemuan itu terjadi, banyak reaksi-reaksi bermunculan. Salah satunya reaksi dari Lionel Scaloni, pelatih dari Argentina. Bagi Scaloni, Roberto Mancini harus hati-hati soal potensi kejutan dari timnas Indonesia. Dan untuk itu inilah cerita jelang pertemuan sengit antara Indonesia melawan Arab Saudi. Ya, sebagai tim debutan, Indonesia langsung mendapatkan ujian di babak kualifikasi Piala Dunia, di mana ujian yang dimaksud adalah saat Justin Hubner dan kawan-kawan harus bermain tandang ke Arab Saudi. Ujian itu semakin berat jika melihat rekor Indonesia bermain di Timur Tengah, di mana dalam beberapa laga terakhir Indonesia hampir selalu meraih kekalahan. Contohnya yang terjadi waktu timnas dikalahkan Irak dengan skor 5-1. Tentu sebuah ujian yang mau tak mau harus dihadapi oleh Sinteyong bersama pasukannya. Tapi tunggu, meski tidak diunggulkan, nantinya Indonesia tetap memiliki potensi untuk membuat Arab kerepotan. Itu terjadi karena biasanya Sinteyong memiliki strategi kejutan saat melawan tim besar. Tinggal bagaimana nanti, apakah para pemain mampu menerapkan strategi dari STY atau tidak. Jika mampu, hampir dipastikan, timnas Indonesia bakal menjadi tim yang sangat sulit dikalahkan oleh Arab Saudi. Tentu sebuah situasi yang pastinya membuat Roberto Mancini mendapatkan tantangan sebagai pelatih dari The Green Falcon. Scaloni ingatkan Mancini soal kejutan Indonesia. Soal kejutan Indonesia, hal ini sebelumnya pernah dirasakan oleh Lionel Scaloni saat memimpin timnas Argentina melawan Indonesia. Kala itu meski mampu meraih kemenangan, tapi Scaloni mengaku jika Indonesia adalah tim yang bagus dan lawan yang tidak mudah untuk dikalahkan. Maka dari itu hal inilah yang harus menjadi perhatian bagi Roberto Mancini. Meski unggul pengalaman dan kualitas pemain, Mancini tetap harus waspada karena Indonesia bisa memberikan kejutan kapanpun. Jadi Indonesia adalah tim yang bagus dan punya teknik yang bagus. Tak mudah bagi kami melawan Indonesia tentunya, kata Scaloni pada media. Pertemuan emosional bagi Roberto Mancini. Bagi Mancini, Indonesia adalah negara yang masih asing di telinganya. Namun ternyata ada orang Indonesia yang pastinya tidak asing bagi pelatih asal Italia tersebut. Orang yang dimaksud adalah Erick Thohir. Ya, Erick Thohir adalah mantan bos Roberto Mancini di Inter Milan. Keduanya pernah bekerja sama pada tahun 2014 hingga 2016. Saat itu Erick Thohir masih menjabat sebagai presiden Inter Milan, sementara Mancini adalah pelatih dari La Beneamata. Kini takdir kembali mempertemukan mereka, namun bukan sebagai kawan, melainkan sebagai musuh di babak kualifikasi Piala Dunia. Mancini sudah menandai 4 pemain Indonesia. Soal timnas Indonesia, Mancini pernah mendapatkan kesempatan untuk melihat langsung permainannya. Momen itu terjadi waktu timnas bermain di ajang Piala Asia U23 yang lalu. Menurut mantan pelatih Inter Milan tersebut, ada 4 pemain Indonesia yang tampil menonjol. Mereka adalah Ivan Yernar, Marcelino, Nathan Choong, hingga Justin Hubner. Dan kemungkinan besar 4 pemain tadi kembali diandalkan oleh STY saat melawan Arab nanti.
Mungkin hanya Justin Hubner yang tidak bisa bermain karena dirinya harus menjalani hukuman akumulasi kartu kuning. Ultras Garuda siap merahkan Arab Saudi. Pertemuan antara Indonesia melawan Arab Saudi memang masih berlangsung bulan depan, namun berbagai persiapan kini sudah dilakukan. Salah satu persiapan ditunjukkan oleh para WNI yang ada di Arab Saudi, di mana melalui chat WA, ada beberapa WNI yang tengah mengupayakan agar kuota fans Indonesia yang hadir di stadion bisa ditambah hingga 20.000. Mereka berjanji siap memerahkan Stadion King Abdullah yang berada di kota Jeddah. Head-to-head Arab Saudi versus Indonesia. Dalam sejarahnya, Arab Saudi pernah bertemu dengan timnas Indonesia sebanyak 11 kali. Dalam pertemuan itu, Arab mampu meraih 10 kemenangan, sementara satu lainnya berakhir imbang. Tentu sebuah head-to-head yang tidak seimbang antara Arab dengan Indonesia. Namun meski unggul telak, Arab Saudi tak boleh jumawa, karena Indonesia dulu dengan yang sekarang sudah sangat berbeda. Perbedaan itu terletak pada kehadiran Sinteyong dan para pemain keturunan yang dimiliki oleh timnas Garuda. Kini menarik dinantikan pertemuan antara Arab Saudi melawan Indonesia, di mana pertemuan itu akan terjadi pada 6 September mendatang. Rencananya untuk mempersiapkan pertemuan tersebut, Sinteyong akan mengumpulkan pemainnya pada akhir Agustus nanti. Baru pada awal September, semua pemain akan langsung bertolak ke Arab Saudi untuk melakukan latihan sekaligus adaptasi cuaca di sana. Jadi itulah cerita jelang pertemuan seru antara Arab Saudi melawan timnas Indonesia di babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Halo, izin iklan sebentar ya guys. Jadikan ruangmu bernuansa timnas. Temukan beragam poster dinding, sepak bola dan timnas dengan desain menawan, kualitas premium dan harga yang tidak akan menguras kantong. Segera klik link Shopee di deskripsi video ini dan dukung timnas dengan sepenuh hati. Mulai dari dinding rumahmu.